Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Prasetya Sunarko, NPM 20540710113. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kelistrikan pada kendaraan. Berikut adalah penjelasannya. Bicara tentang mobil, tentu tidak terbatas pada mesin saja, namun juga berhubungan dengan sistem kelistrikan mobil yang perlu diketahui oleh para pemilik mobil. Meski sifat kelistrikan mobil bukan sebagai bagian utama, tapi mesin mobil membutuhkan listrik untuk menjalankan fungsinya. Listrik diperlukan untuk proses pembakaran yang tepat pada mobil. Secara definisi, kelistrikan mobil adalah rangkaian listrik yang disusun sedemikian rupa untuk menjalankan fungsi pada mobil. Semua sistem atau fungsi yang membutuhkan energi listrik pada mobil termasuk dalam kelistrikan mobil. Fungsi kelistrikan mobil antara lain menjadi sumber energi pada busi agar bisa menyala, menjalankan mesin, serta meningkatkan performa dan kenyamanan mobil. Jadi, pengertian dari sistem kelistrikan pada kendaraan sendiri adalah sistem yang dibuat untuk menghidupkan atau mematikan beberapa komponen pada kendaraan, seperti lampu, klakson, dan lain-lain. Fungsi kelistrikan pada kendaraan adalah untuk memberikan sumber listrik yang menjadi penghasil arus utama pada kendaraan. Fungsi kelistrikan secara umum untuk mengefisienkan kinerja kendaraan dengan bantuan energi listrik dinamis yang diaplikasikan langsung pada mesin. Bagian sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya sistem starter, sistem pengapian, sistem pengisian, dan sistem peringatan. Sistem starter yaitu rangkaian listrik untuk menghidupkan mesin. Di dalamnya terdiri dari banyak komponen seperti kunci kontak, baterai, sirkuit, dan relay. Sistem pengapian yaitu rangkaian listrik untuk menghasilkan percikan api kecil, seperti pada busi, transistor, dan kondensator atau kapasitor. Sistem pengisian yaitu rangkaian listrik yang mengubah energi kinetik atau gerakan rotasi kendaraan menjadi tenaga listrik. Sistem peringatan atau indikator yaitu rangkaian listrik yang menjadi peringatan adanya kesalahan. Indikator ini biasanya berupa lampu-lampu yang ada pada speedometer atau layar MID. Contoh, indikator ABS untuk memastikan sistem pengereman aktif. Indikator seat belt menandakan sabuk keselamatan tidak dipakai. Indikator check engine menandakan ada masalah pada elektrikal. Indikator oli memberitahu pengendara bahwa oli telah turun drastis dan minta segera diisi. Indikator SRS airbag karena ada sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tombol seat belt. Indikator suhu menyala menunjukkan terjadi panas berlebih pada ruang mesin, dan yang lain-lain. Berikutnya adalah komponen kelistrikan. Komponen kelistrikan terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama suplai arus, yang kedua input, yang ketiga output, dan yang terakhir wiring harness.
Suplai arus pada kendaraan biasa juga disebut sebagai aki. Berikut adalah contoh gambar bentuk dari aki pada kendaraan. Suplai arus pada sistem kelistrikan mobil bisa dikatakan sebagai sumber arus listrik bagi semua komponen yang membutuhkan aliran listrik, seperti AC, lampu, dan audio. Ada dua part yang masuk dalam kategori sistem penyuplai arus, yaitu baterai dan alternator atau dinamo ampere. Baterai menyuplai arus hingga 12 volt, sedangkan alternator menyuplai hingga 14 volt. Suplai arus bisa dikatakan sebagai komponen utama pada kelistrikan. Fungsi dari kelistrikan seperti lampu, klakson, indikator bensin, indikator mesin, dan lain-lain tidak akan berfungsi dengan baik apabila tidak ada baterai atau suplai arus. Selanjutnya adalah input. Input berlaku sebagai komponen yang mengaktifkan aliran listrik. Kapan kelistrikan mobil akan bekerja secara aktif itu ditentukan oleh komponen input, baik dari yang diaktifkan secara manual oleh pengendara maupun secara otomatis oleh sistem. Yang diaktifkan secara manual seperti saklar, tombol, knob, dan switch. Sedangkan yang aktif secara otomatis dilakukan oleh sistem komputerasi kendaraan seperti sensor. Contoh kelistrikan yang menggunakan sistem kontrol otomatis adalah sistem pengereman ABS, engine control module, transmisi kontrol modul, auto leveling headlamp, dan yang lain-lain. Komponen selanjutnya adalah komponen output. Komponen output adalah perangkat atau media hasil dari aktifnya sistem kelistrikan. Jenis perangkatnya sendiri ada banyak dan beragam, menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Lampu LED, lampu bohlam, motor wiper, washer pump, motor window, audio head unit, power steering, klakson, AC, dan lain-lain. Yang terakhir adalah wiring harness. Sebenarnya komponen ini hanyalah kabel-kabel biasa seperti umumnya sistem listrik. Namun jangan salah, rangkaian ini juga cukup rumit dan saling berkaitan. Bahkan tidak mustahil jika terjadi kerusakan pada salah satu kabel, maka seluruh rangkaian harus diganti. Contoh komponen wiring harness adalah wiring mesin, wiring rangkaian AC mobil, dan wiring audio. Kerusakan pada kelistrikan tidak bisa disepelekan begitu saja. Apabila salah satu komponen ada yang rusak, bisa jadi mempengaruhi sistem lainnya rusak juga pada kendaraan. Contoh, apabila ada indikator pada kendaraan yang rusak dan tidak aktif, maka pengendara tidak dapat melihat bagaimana kondisi kendaraan yang dipakai. Apabila ada kerusakan pada lampu kendaraan, juga dapat membahayakan pengendara lain. Jadi, mulailah pahami fungsi-fungsi dari kelistrikan. Jangan sampai ada kerusakan, karena akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Baiklah, mungkin cukup sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Bima Prastya Sunarko memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam video materi yang saya jelaskan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya menutup video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share apabila Anda menyukai video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.